Salam hebat anak-anak semua, mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan, tetap semangat dalam belajar, dalam menuntut ilmu, karena ilmu akan memberikan kita masa depan yang lebih baik. Hari ini kita masih bersama dalam pembelajaran IPA, integritas, peduli dan amanah. Kita melanjutkan materi kita sebelumnya pada pokok bahasan klasifikasi materi. Hari ini kita akan membahas tentang unsur, senyawa, dan campuran. Masih bersama di SMP Negeri 1 Balong dengan saya Pak Tri Haryanto. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mengidentifikasi unsur, senyawa, dan campuran. Kemudian yang kedua, menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Kalau kita lihat bahwa materi secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang pertama berupa zat tunggal, yang kedua berupa campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa. Kemudian untuk campuran nanti terdiri dari campuran homogen dan campuran heterogen. Kita coba lihat tuh, dimulai dari unsur. Apa itu unsur? Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Nah, di dalam unsur ini dia tersusun atas bagian yang paling kecil yang disebut dengan atom. Unsur nanti ada dua macam, ada unsur tunggal dan ada yang berupa molekul unsur. Unsur tunggal contohnya di sini ada aluminium atau emas. Kemudian yang termasuk molekul unsur berarti dia di alam bebas berikatan dengan atom yang sejenis. Ada hidrogen dengan rumus kimia H2, kemudian oksigen dengan rumus kimia O2. Unsur itu ditulis mengikuti aturan penulisan lambang unsur yang disepakati oleh para ilmuwan terdahulu. Yang pertama, bahwa unsur menggunakan satu huruf kapital. Contoh nitrogen ditulis dengan huruf N besar, kemudian karbon C besar. Jika menggunakan dua huruf, huruf pertama ditulis huruf kapital, huruf kedua ditulis huruf kecil. Sini ada contohnya natrium N besar A kecil, kemudian suprum C besar U kecil. Ada misalkan besi itu ditulis dengan F besar E kecil. Kemudian yang ketiga, menggunakan dua huruf. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital dan huruf kedua, huruf khasnya ditulis dengan huruf kecil. Contohnya magnesium M besar G besar G besar, di sini adalah huruf khasnya. Kemudian yang keempat, menggunakan tiga jenis huruf. Huruf pertama besar, huruf kedua dan ketiga huruf khas, huruf kecil. Kita bisa lihat di tabel ini contohnya, bisa kalian lihat. Kemudian unsur sendiri terbagi menjadi tiga macam. Ada unsur logam, ada unsur non logam, dan unsur semi logam. Ciri-cirinya antara lain, kalau unsur logam tentu saja dia bisa menghantarkan listrik dan panas yang baik. Kemudian bersifat kuat pada suhu kamar sekitar 25 derajat Celcius, dia wujudnya padat kecuali air raksa lagi. Kemudian untuk unsur non logam ini kurang baik dalam menghantarkan listrik dan panas. Kemudian agak sedikit rapuh, titik lelehnya rendah.
Kemudian yang ketiga adalah unsur semi logam. Semi logam ini bersifat semikonduktor. Nah, unsur-unsur yang ada di alam semesta ini disusun dalam sebuah tabel yang dikenal dengan nama tabel sistem periodik unsur. Kalian bisa perhatikan tabel di gambar ini mulai dari unsur nomor 1 sampai dengan unsur nomor 118. Warna di sini dia menunjukkan sifatnya. Kalau warna merah dia sebagai alkali. Dimulai dari golongan 1A H sampai dengan golongan 8A He ke bawah, berwarna ungu. Yang kedua adalah senyawa. Senyawa adalah materi yang tersusun atas dua atau lebih unsur yang berbeda melalui sebuah reaksi kimia. Jadi gabungan dua unsur atau lebih yang berbeda melalui sebuah reaksi kimia. Contohnya ada amonia. Amonia itu gabungan antara unsur N dengan H, 1N dengan 3 atom H. Unsur penyusunnya adalah nitrogen dan hidrogen. Kemudian contoh yang lain ada air. Air dengan rumus kimia H2O. H2O berarti hanya ada 2 atom, kemudian O-nya ada 1 atom. Berarti disusun atas unsur H hidrogen dan O oksigen. Satu lagi ada senyawa garam dapur. Garam dapur dengan rumus kimia NaCl. Berarti gabungan antara atom Na jumlah 1 dengan atom Cl jumlahnya 1 dengan nama unsur natrium dan klor yang menyusunnya. Sifat senyawa antara lain, yang pertama terbentuk dari 2 atau lebih unsur yang berbeda melalui sebuah reaksi kimia. Yang kedua, sifat senyawa akan berbeda dengan sifat unsur yang menyusunnya. Yang ketiga, bisa diuraikan lagi menjadi unsur-unsur yang menyusunnya melalui sebuah reaksi kimia. Terbentuk melalui reaksi kimia dan bisa diuraikan lagi juga melalui reaksi kimia. Kemudian yang keempat, unsurnya memiliki perbandingan yang tetap. Kemudian ketika terbentuk sebuah senyawa bisa memerlukan atau melepaskan energi. Secara garis besar, senyawa digolongkan menjadi 2. Yang pertama adalah senyawa organik, yang kedua adalah senyawa anorganik. Senyawa organik sendiri mengandung unsur karbon. Kemudian senyawa anorganik tidak mengandung unsur karbon. Yang ketiga yang disebut dengan campuran. Campuran adalah materi yang tersusun atas 2 zat atau lebih, tetapi masih memiliki sifat penyusunnya. Jadi untuk campuran, sifat yang menyusunnya masih tampak. Ciri-cirinya antara lain, yang pertama tersusun atas 2 zat atau lebih. Yang kedua memiliki sifat seperti zat yang menyusunnya. Kemudian yang ketiga tidak memiliki komposisi atau perbandingan yang tetap atau tertentu dan bisa dipisahkan secara fisika. Untuk materi hari ini kita cukup sampai sekian. Kita akan lanjut di materi pertemuan yang berikutnya tentang perbedaan campuran homogen dan heterogen. Sekian dan terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat, tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.